Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika Tuhan selalu memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Kami berterima kasih Tuhan, malam yang indah, kembali kami boleh mendengar akan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang sebentar kami dengar, yang nanti akan kami diskusikan, menjadi berkat yang luar biasa, yang akan menuntun kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam jalan yang benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah untuk kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita punya tema pada hari ini adalah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan lebih dulu yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Saudara, sudah ditayangkan oleh Pak Fran di screen. Saya bacakan, demikian bunyi firman-Nya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Perhatikan ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali di antara Anda dan saya dan jemaat pada umumnya, itu suka berkata-kata yang harus keluar dari mulut kita, itu yang baik. Yang negatif, kalau bisa, jangan sampai terucap. Terlebih, ketika ada aliran tertentu, prosperity gospel, Injil kemakmuran, yang mengajarkan kepada jemaatnya, kepada para pengikutnya, untuk selalu punya pikiran yang positif. Mereka selalu mengajarkan seperti itu, sehingga di dalam khotbah-khotbahnya, mereka selalu memotivasi para pengikutnya. Saudara, tidak salah memotivasi pengikut, tetapi salah sekali jika motivasi yang diberikan kepada pengikut itu hanya untuk membuat apa yang didengar telinga itu enak, kemudian bisa menyenangkan hati para pendengarnya. Sebab mereka sedang mengajarkan dan memberitakan Yesus Kristus Tuhan yang tanpa disertai dengan salib Kristus. Mereka mengajarkan, memberitakan Yesus Kristus Tuhan, ya. Tetapi Yesus yang mana? Adalah Yesus Kristus Tuhan yang tanpa ada salibnya. Sehingga firman Tuhan yang diberitakan dan kemudian ditangkap oleh sang pendengar, yang kemudian dihidupi, dipelihara, diyakini, otomatis akan membuat ada begitu banyak
ayat-ayat firman Tuhan yang Anda tidak bisa menerimanya, atau bahkan Anda tidak bisa khotbahkan untuk sidang jemaat. Sebab pasti Anda tidak akan bisa mengkhotbahkan. Bagaimana para rasul itu harus mati ketika mereka hidup setia di hadapan Tuhannya. Mereka harus mati sebagai martir Allah. Padahal di dalam khotbah-khotbah dari kelompok mereka selalu berkata, jika engkau setia kepada Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan diberkati dan lain sebagainya. Padahal tidak hal seperti itulah yang selalu terjadi. Lihat di bahan bacaan ini sendiri, Petrus berpikir juga sama seperti Anda dan saya. Masakan Tuhan akan menimpakan sesuatu yang buruk kepada Yesus yang adalah anak Allah sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mulai memberitahukan bahwa dia harus segera pergi ke Yerusalem, dan di sana dia sudah dinantikan dengan penderitaan, dengan siksaan oleh para imam, oleh tokoh-tokoh agama, ahli Taurat orang Farisi, sehingga dia harus dibunuh, mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan kembali. Saudara, Petrus oleh karena kasih sayangnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan gurunya, dia menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Kata Petrus, Tuhan, hal yang seburuk itu yang kau ceritakan, yang kau katakan, pasti tidak akan terjadi di dalam kehidupan. Pikir Petrus, Tuhan pasti membela. Tuhan pasti meluputkan. Tuhan pasti tidak izinkan yang buruk terjadi kepada anak Allah. Nah, saudara, inilah juga yang diberitakan oleh Injil Kemakmuran. Mereka selalu mengajarkan hal-hal yang positif. Anda selalu ingin diajarkan untuk memikirkan hal-hal yang baik saja dengan meninggalkan segala sesuatu yang buruk, dan itu pasti tidak akan terjadi di dalam kehidupan Anda selama Anda adalah orang yang setia kepada Dia. Nah, saudara, kenyataannya di dalam diri Tuhan Yesus sendiri tidaklah hal seperti ini yang terjadi. Justru Tuhan Yesus, oleh karena Petrus berkata seperti itu, Tuhan Yesus itu marah kepada Petrus. Dia malah berkata di dalam ayatnya yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Lihat, Petrus dimaki oleh Tuhan Yesus dan dia berkata, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah, saudara, dikatakan engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara, dari kenyataan seperti inilah seharusnya kita mau mempelajari Alkitab itu secara keseluruhan. Bahwa ternyata Tuhan yang mengasihi saudara dan saya juga seringkali adalah Bapa yang mengizinkan Anda dan saya yang sudah setia kepada Dia harus menjalani masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan kesengsaraan. Dia izinkan itu terjadi. Terlebih dari bacaan ini tadi, justru Yesus Tuhan sebagai anak Allah itu diizinkan mengalami penderitaan, siksa di atas kayu salib, dan dia dibunuh. Dia mati. Dan pada hari ketiga dia dimuliakan kembali, dibangkitkan kembali.
Nah, saudara, di dalam kenyataan hidup kita sebagai manusia pun, ternyata banyak ayat Alkitab yang menuliskan hal-hal yang demikian. Saudara, mari kita tayangkan dari Yeremia pasalnya yang ke-14. Yeremia pasalnya yang ke-14, ayat mulai ke-10. Yeremia pasal 14, mulai ayat yang ke-10 hingga ke-16, demikian bunyi firman. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Bangsa siapa? Bangsa Israel. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Jelas, Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Saudara, berhenti di ayat 11 dulu. Lihat. Kita sebagai orang Kristen itu suka seakan-akan peduli. Kalau ada masalah, buru-buru tim doa itu bermunculan, saudara. Ingin menunjukkan bahwa Anda termasuk kelompok orang Kristen yang peduli terhadap penderitaan sesama yang lain. Muncul, wah, tim doa. Minta sama Tuhan. Agar Tuhan membebaskan bangsa Indonesia, katakanlah, dari COVID-19. Berdoa minta dunia dibebaskan. Saudara, lihat, tayangkan lagi ayat 11 saya baca. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yeremia? Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa. Garis bawahi, saudara, di Alkitab saudara. Tuhan tidak kepengen saudara membela ketika dia marah kepada sekelompok orang tertentu atau bangsa tertentu. Oleh karena itu pada saat COVID pertama kali merebak di dunia, saya tidak berdoa untuk umat manusia yang ada di dunia ini. Saya sedang berpikir, Tuhan, kalau ini terjadi seluruh dunia, terus kemudian jumlah yang meninggal seluruh dunia dengan jumlah yang sangat besar, saya berkesimpulan, pastilah engkau merestui peristiwa ini terjadi. Saya menunggu kapan amarah Tuhan itu mereda. Baru saya berani datang di dalam doa kepada Dia. Sebab saya tahu banyak ayat Alkitab yang bertolak belakang dengan pikiran Anda dan saya sebagai manusia. Yang suka kepo. Wah, langsung berdoa. Langsung keluar kata-kata berkat. Padahal Tuhan tidak menghendaki. Lanjut ayat 12. Saya baca 12. Sekalipun mereka berpuasa. Garis bawahi, saudara. Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Padahal doa puasa menjadi doa atau senjata pamungkas buat orang Kristen seakan-akan. Kalau Anda sudah berpuasa, Tuhan pasti mengabulkan. Pret, ternyata tidak. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan, aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lanjut. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Saudara, bukankah banyak pendeta mulai muncul, terus mulai bernubuat palsu, dengan mengeluarkan kata-kata yang selalu positive thinking. Dan ternyata apa, saudara?
itu bukan dari Tuhan. Nah, saudara, jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Yang sering muncul, saudara, ada kata-kata, ada himbauan untuk kita berdoa se-Indonesia. Karena seorang hamba Tuhan melihat ada 2 cawan murka dari Tuhan. Kalau Anda tidak berdoa, maka Indonesia atau dunia ini akan kena celaka. Saudara, bohong. Tidak selalu demikian yang terjadi. Itu jawaban Tuhan di Yeremia 14:14. Lanjut 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka. Perhatikan ya, engkau yang suka bohong. Dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Ayat 16. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka atas mereka. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata pikiran Tuhan seringkali bertolak belakang dengan pikiran kita. Kita mengenal Yesus adalah Tuhan, Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Tetapi di balik semuanya itu, dia punya cara berpikir yang kita sulit bisa memahami cara berpikir Allah. Sehingga kita yang sering kali harus mengeluarkan kata-kata berkat, suatu kali kita bisa salah. Oleh karena itu, peka terhadap apa yang dipikirkan oleh Tuhan menjadi bagian yang penting di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Jangan gampang-gampang ketika Tuhan murka, kemudian kita langsung berdoa. Kami percaya Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan membebaskan. Saudara, belum tentu. Kenapa? Karena murka Tuhan belum mereda. Bahkan ada yang berani berkata, saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19. Omong kosong. Saudara, saya tunjukkan lagi. Bukankah Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihannya dia? Yang dengan tangan kanannya yang kuat, dia bawa umat Israel dari Mesir keluar menuju ke negeri yang dia janjikan. Yeremia 27 ayat 9 sampai 16. Saya tunjukkan. Sembilan 27 ayat 9. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Raja Babel. 10. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, dan yang takluk kepadanya
Raja Babel, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Lanjut. Kepada Sedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku. Taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Lanjut. 13. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang? Kelaparan dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu. Lanjut sampai 16. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadaku. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. 16. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku. Beginilah firman Tuhan. Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Bapak Ibu, aneh sekali. Justru Tuhan tuh menghendaki semua bangsa termasuk umat Israel itu menyerah, itu takluk di bawah Raja Babel. Semua diserahkan oleh Tuhan di bawah kekuasaan Raja Babel, termasuk Israel. Nah, saudara, firman Tuhan itu datang kepada Yeremia yang hanya seorang diri melawan nabi-nabi lain yang bernubuatkan palsu. Seandainya Anda dan saya waktu itu hidup di tengah-tengah zaman Yeremia hidup, Anda berpihak kemana? Pastilah kita juga akan goyang. Masakan Tuhan yang mengasihi Israel justru minta Israel takluk kepada bangsa lain, kepada Raja Babel. Mungkin kita akan bilang, Yeremia salah, Yeremia palsu. Sebab biasanya orang lebih yakin yang benar adalah yang jumlahnya banyak. Ternyata apa, saudara? Itulah firman Tuhan yang sesungguhnya yang turun kepada Yeremia. Tuhan inginkan Israel menyerah di bawah pemerintahan takluk kepada Raja Babel, agar supaya Tuhan tidak mencerai-beraikan mereka, Tuhan tidak membinasakan mereka, dan mereka boleh tetap hidup di atas tanah mereka sendiri. Tetapi jika mereka melawan, Tuhan akan menghampiri mereka dengan pedang, dengan kebinasaan, dengan penyakit sampar. Saudara, aneh. Yang dipikirkan Tuhan tidak sama dengan yang dipikirkan oleh saudara dan saya. Nah, saudara, lihat lagi. Yehezkiel 14, ayat 12 sampai dengan 14. Orang Kristen selalu yakin, kalau aku sudah datang kepada Tuhan dengan tetesan air mata, dengan berdoa puasa, maka Tuhan akan mengabulkan doaku. Tidak, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri ya, negara, berdosa kepadaku, yaitu bangsa, dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan,
atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Hai, biarpun di tengah-tengahmu berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Yakub, dan Ayub adalah orang-orang yang terkenal setia. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya, walaupun bangsa ini berdoa dengan puasa dan lain sebagainya, dan di tengah-tengah itu ada orang tiga yang hebat kesetiaannya. Baik Nuh, Daniel maupun Ayub, Tuhan berkata apa? Mereka bertiga ini tidak bisa nolong kamu. Mereka bertiga itu tidak bisa mempengaruhi aku. Untuk aku tidak mengacungkan tangan kepada bangsa ini. Kepada negeri yang telah berbalik kepadaku. Sebab ketiga orang benar ini hanya akan menyelamatkan nyawa mereka sendiri karena kebenaran mereka. Tetapi ketiga orang ini tidak bisa menyelamatkan negeri atau bangsa tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sebetulnya sekarang ini sedang dipikirkan oleh Allah untuk kedepannya saudara dan saya memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, yaitu Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang berdosa berapapun harganya. Sebab dia sendiri yang berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan sendiri memberikan satu pengertian kepada saudara dan saya. Seorang yang punya 100 domba, di mana dia kehilangan yang satu, dia rela mencari yang satu agar supaya yang satu dia temukan dan dia bawa pulang bersama yang 99. Saudara, ketika kita sekarang tahu bahwa yang sedang dipikirkan oleh Tuhan adalah menyelamatkan orang yang berdosa berapapun harganya. Apa peran kita untuk kita bisa mendukung jalan pikiran Tuhan, sehingga dengan kita mendukung apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita juga bisa disebut seperti Bapak Abraham sebagai sahabat Allah. Saudara, sahabat itu memahami apa yang dipikirkan oleh sahabat. Sebab seorang sahabat itu selalu datang kepada sahabatnya untuk curhat. Sehingga kalau Anda bersahabat dengan seseorang, Anda pasti akan bilang tentang dirinya, aku tahu A sampai Z, aku paham. Itulah sahabat. Nah, saudara, yaitu yang pertama. Kalau kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, yaitu kita harus hidup dengan memberitakan firman Tuhan dengan benar. Dan saya senang, berbahagia, banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang sudah on the track. Tinggal, apakah pelaksanaannya juga sudah benar. Mereka selalu rindukan menyelesaikan amanat agung. Wah, hebat ini. Sudah benar. Tinggal sekarang bagaimana pelaksanaannya dengan amanat agung tersebut. Tapi jelas kalau Anda beritakan Kristus yang tanpa ada salibnya,
Walaupun Anda bilang Anda mau memberitakan menyelesaikan amanat agung, ya pastilah salah. Sebab Yesus Kristus Tuhan berkata apa di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Coba ditayangkan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut, dan ajarlah mereka melakukan. Nah, ini saudara, kata ajarlah mereka melakukan ini menjadi sangat penting sekali. Di situ ditulis segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, berarti kita harus mulai mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Kristus, termasuk penderitaan Kristus, sebab dia berkata, kalau kamu ingin menjadi pengikutku, layak jadi muridku, maka dia memberikan petunjuk kepada saudara. Anda harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Sedangkan ajaran daripada positive thinking ini tadi, Injil kemakmuran, itu tidak pernah memberitakan tentang salib Kristus. Tidak pernah. Sehingga ada begitu banyak Anda tidak bisa ceritakan bahwa para rasul itu rela demi Injil Kristus. Mereka mati sebagai martir Allah dengan cara kematian yang sangat menyedihkan. Nah, saudara, apa yang Anda mau katakan? Mereka mati menyedihkan. Mereka mati dalam keadaan tidak wajar. Apakah mereka berdosa? Seperti yang sering kita dengar. Kalau kemudian orang itu dipanggil Tuhan dengan cara yang aneh-aneh, tidak wajar. Seringkali ada orang tertentu berkata, ya mungkin itu dosanya, dia sedang menuai buahnya. Saudara, Tuhan bisa panggil siapapun dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Para rasul mati, ada yang digergaji, ada yang dilempari batu sampai mati. Petrus disalib dengan kepala ada di bawah. Apa yang kita mau katakan? Ketika kita menyaksikan bahwa Tuhan baik, Tuhan memberkati, Tuhan melepaskan aku dari masalah, bertolak belakang dengan kesaksian para rasul. Nah, saudara, kau yang hidup dengan segala macam kemewahan, pasti juga tidak bisa berkata seperti Petrus dan Yohanes yang berkata dengan penuh iman kepada orang yang lumpuh sejak dia lahir. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berdiri dan berjalan. Sebab apa? Banyak pendeta dari teologi kemakmuran yang hidup berkelimpahan. Bagaimana mungkin dia akan berkata, emas dan perak aku tidak punya. Sedangkan deposito, mobil mewah aku banyak. Sulit, saudara. Oleh karena itu, memberitakan firman Tuhan dengan kebenaran. Sesuai dengan kitab suci, itu penting. Mengajarkan segala sesuatu yang sudah Kristus ajarkan, jangan ada yang dikurangi, termasuk penderitaan Kristus di atas kayu salib dan para rasulnya, dan yang kemudian akan turun kepada saudara dan saya. Sebab jika kita anak, kita ahli waris. Dari apa? Bukan dari janji di mana dia memuliakan kita saja,
Tetapi kita boleh berbahagia jika kita sebagai Kristen, anak-anak Tuhan yang diizinkan oleh Kristus, bahwa kita juga ikut di dalam penderitaan Kristus. Saudara, Tuhan Yesus membaptis Anda dan saya, kata Yohanes. Yohanes bilang, kamu jangan ikut aku. Ikutlah dia yang datang kemudian daripadaku. Dia lebih berkuasa daripada aku. Aku hanya bisa membaptis engkau dengan air. Tetapi dia yang lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia akan membaptis engkau dengan apa, saudara? Roh Kudus dan api. Saudara, silakan Pak Fran tayangkan Matius pasal ketiga, ayatnya yang ke-11. Di sini saya ingin mengingatkan saudara dengan sedikit protes. Saudara, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Saudara, ini tanda pertobatan. Baptisan Yohanes. Besok akan saya khotbahkan di Bible Study jam 1 siang di Zoom-nya Oma Sinta. Besok hari Sabtu. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tolong digarisbawahi semuanya. Saya sedikit ada protes dari teman-teman, dari aliran tertentu, merek gereja tertentu. Anda sudah ajarkan, dibaptis oleh Roh Kudus, tandanya adalah berbahasa roh. Saya mau nanya, saya tidak sedang ingin mengatakan ini salah atau tidak. Saya tidak, sedang tidak bicarakan itu. Saya mau tanya, kenapa yang dibaptis dengan api Anda tidak ajarkan? Apa yang dimaksud dengan api, dibaptis dengan api? Kenapa Anda nggak ajarkan, Anda simpen? Anda tekankan, dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya adalah engkau berbahasa roh. Kenapa yang api Anda tidak ajarkan? Ini yang protes saya. Sebagai anak Tuhan, yang dipakai Tuhan menjadi pengajar. Dengan komunitas yang relatif sedikit dan sederhana. Saudara, api bicara tentang pemurnian. Api berbicara tentang kesengsaraan. Lewat kita menghadapi tekanan hidup, kita taat, kita ini sengsara. Kita ini dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga orang Kristen yang mengerti bahwa kita juga akan dibaptis dengan api adalah orang Kristen yang tidak pernah takut. Kita menghadapi penderitaan ketika kita hidup di dalam kebenaran. Itu anugerah buat aku. Aku tidak salah, tetapi aku diizinkan menderita demi nama Kristus. Itu baptisan api. Supaya apa? Memurnikan hidup saudara dan hidup saya. Dan ini sekaligus mencelikkan mata saudara dan saya bahwa ternyata Tuhan juga pernah berpikir yang seperti ini, mengizinkan saudara dan saya dibaptis dengan api di dalam penderitaan, di dalam hidup. Bertolak belakang sekali dengan prosperity gospel, Injil kemakmuran yang selalu mengajarkan dengan positive thinking. Bahwa Tuhanmu pasti tidak akan, Tuhanmu pasti akan membela, Tuhanmu pasti akan memberkati engkau. Karena engkau adalah orang yang setia dan lain sebagainya. Orang yang setia saat ini dulunya punya masa yang kelam. Tuhan ingin bersihkan engkau semuanya dari segala noda dosa. Oleh karena itu,
hanya ada baptisan api, yaitu kita dimurnikan, disucikan kembali. Hasil korupsi dari Sakeus harus diserahkan kembali. Kenapa? Karena Tuhan akan gantikan dengan berkat rezeki yang dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu, jika engkau koruptor, baik engkau pengusaha, baik engkau pejabat, atau engkau adalah pendeta, beranikah engkau kembalikan? Pikir baik-baik. Silakan Anda memilih. Kemudian yang berikutnya, apa yang kita mau lakukan? Jangan jadi batu sandungan bagi sesama kita lain, yang lainnya, lewat kehidupan kita. Seandainya saya memimpin sidang, saya pun akan merasa malu, sungkan. Saya hidup bermewah-mewah, kemudian saya masih punya banyak domba yang menghadapi meja kosong mereka. Dengan hidup bermewah-mewah. Sebab tidak pernah ada rasul atau nabi atau Kristus Yesus pun yang memberikan teladan. Mereka hidup berkelimpahan harta, bermewah-mewah. Tidak ada. Tetapi makan enak boleh. Sebab apa? Tuhan Yesus sering dijamu oleh orang kaya, pemungut cukai, yang bertobat menjamu Tuhan Yesus bersama para muridnya. Tetapi mereka sendiri berkata apa? Burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku, anak manusia, untuk meletakkan kepala, aku tidak ada tempat. Jangan jadi batu sandungan bagi sesamamu yang lain. Sebab engkau adalah teladan. Engkau memegang jabatan predikat sebagai seorang hamba Tuhan yang boleh dikatakan engkau mewakili nama baik Tuhan Allahmu. Saudara, yang terakhir, kita harus berani menegur dan memperingatkan sesama kita yang lainnya jika kita melihat mereka bersalah. Walaupun ketika Anda melakukan peneguran itu tadi, ada begitu banyak orang yang tidak setuju, yang suka kepo, yang suka sok suci, sok kasih. Dengan mereka berkata, Pak, jangan menghakimi. Khususnya kelompok-kelompok mereka. Saudara, cuekkan itu semua. Karena Yesus Kristus Tuhan ajar juga saudara dan saya menegur kelompok tertentu dengan kata-kata kutukan. Saudara, secara cepat saya tunjukkan dulu. Secara cepat saya tunjukkan. Tayangkan Matius 23. Ayatnya ke-13 dulu. Nah, di depannya itu kata kutukan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Nah, ini kata kutukan. 14, ayat 14. Celakalah kamu. Dia tidak menyebutkan ahli Taurat siapa namanya. Orang Farisi siapa namanya. Dia tidak menyebutkan pendeta siapa. Tetapi kata pendeta boleh disebut. 15. Kelompok pendeta boleh disebut karena mereka adalah orang yang ngerti Alkitab. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. 16. Celakalah kamu. 23. Celakalah kamu. Sudah Pak Fran? Sekarang kenapa kita harus menegur dan memperingatkan? Terakhir, Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Ada orang benar, orang jahat, ada orang benar yang berbalik. Ada dua, ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat,
engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan. Artinya engkau itu tadi adalah saudara dan saya yang ngerti firman Tuhan, yang ngerti kalau orang itu tadi salah, tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Saudara, ayat 18 ini berat sekali. Kalau kita tahu ada orang jahat, itu salah. Menuju kepada kebinasaan. Tuhan minta saudara dan saya, itu kasih tahu. Supaya dia itu berbalik dan bertobat. Jika Anda tidak kasih tahu, orang jahat ini pasti mati. Tetapi karena engkau tidak berkata-kata apa-apa terhadap orang jahat ini tadi, kematian orang jahat itu tadi, aku akan tuntut nyawanya kepada saudara dan saya. Itu artinya. Oleh karena itu, di dalam pengajaran saya sering sebut kelompok-kelompok tertentu, orang-orang jahat yang salah. Bukan karena saya benci kepada mereka, tidak. Tetapi saya ingin jalankan firman Tuhan dan menyelamatkan nyawa saya. 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tuhan sudah tidak nuntut, sebab Anda sudah menjalankan tugas Anda memperingatkan, menegur mereka. Ayat 20. Ini sekarang orang benar. Ini orang benar. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, ahli Taurat, orang Farisi, pendeta, evangelis, dan lain sebagainya, yang ngerti Alkitab, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, dihapus semua jasa-jasanya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah, saudara, karena itu Anda jangan sungkan. Kalau ada pendeta, gembala sidang Anda yang salah, Anda tegur, Anda peringatkan. Kalau tidak, dia mati, Anda dituntut. Ayat 21 terakhir dari ceramah ini. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Dia bertobat maksudnya. Sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawa. Bapak Ibu, inilah tema yang hari ini kita diskusikan, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Biarlah ini memberkati saudara dan saya. Amin. Saya persilakan sesi tanya jawab ya, bisa dimulai. Terima kasih Bapak Evangelis Roni Suwono yang sudah menyampaikan firman-Nya untuk dibawa ke sharing. Dan kali ini saya akan buka ruang tanya jawab. Siapa yang mau bertanya pasti dijawab. Saya persilakan, waktu dan tempat saya persilakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan. Yang pertama mau bertanya siapa? Silakan Bapak Ibu. Di sini juga hadir sahabat saya Pak Cunwi. Beliau ini adalah pendekar yang sudah sepuh ya. Tetapi saya senang Pak Cunwi nanti akan kita jadwalkan di Sumnarwastu bulan depan, mulai Mei, selalu tampil dalam Bible Study di Jumat yang pertama. Bapak Ibu silakan, siapa yang mau bertanya seputar dengan tema kita tadi, silakan. Silakan. Dengan tema memikirkan apa yang
dipikirkan Allah. Itu temanya. Dan apa saja yang sudah dibahas firman-Nya, kalau kurang paham boleh dipertanyakan. Mari. Silakan, ada Pak Kita buka. Huntal Sagala, Ya, ada Pak Januel. Siapa yang mau bertanya lebih dahulu silakan. Ada Bu Maria Titin, ada Pak Rudi, ini petingginya Full Gospel Surabaya. Pak Rudi, salam kenal ya Pak. Baik. Selamat malam. Silakan Pak Januel, silakan. Iya, berkaitan dengan firman Tuhan yang pada malam hari ini memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Iya. Ini tadi sempat masuk di pikiran saya adanya kata-kata teologi kemakmuran dan Injil kemakmuran. Iya, kurang lebih sama Pak. Iya. Ya, itu kalau saya menangkapnya ini adalah boleh dikatakan mamon kemakmuran kalau saya katakan, karena apa? Sudah menyimpang, karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati Tuhan. Tetapi Pak Roni, saya agak gerundel juga yang terakhir. Iya. Yang ditegur. Iya. Itu ada istilah yang saya cuma lupa, belum mempelajari di Matius kalau tidak salah. Itu. Apa, Jadi cara kita menegur yang baik itu istilahnya dengan kasih. Iya. Tidak harus frontal dan segala macam. Iya. Dan yang menjadi pertanyaan saya pada malam hari ini, kenapa kok saat ini kok sempat juga terlintas di pikiran saya waktu itu Pak Roni menyempatkan, ya gobloknya jemaat sendiri. Kok bisa-bisanya dia bisa percaya katakanlah itu. Iya, oke. Lah yang iki piye carane, bagaimana caranya kasih karunia itu selalu berada di hati kita atau di hati aku. Itu aja Pak Roni. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Januel, itu istilah Anda sah-sah saja. Anda menganggap ini mamon kemakmuran dan lain sebagainya. Tetapi yang sederhananya adalah semua pemberitaan firman Tuhan yang tidak sama dengan yang asli, itu pasti diberitakan oleh bibit-bibit antikristus. Ya, sebab apa? Kalau dia pro Kristus, dia akan beritakan sama seperti di negara, ya. Ada partai pendukung pemerintah, yaitu yang kebijakan pemerintah itu tidak pernah dijegal. Yang selalu melawan pemerintah disebut oposisi. Antikris itu adalah oposan daripada firman Kristus. Nah, saya kasih contoh. Tadi Pak Januel bilang, ya, kenapa? Kan itu kan ada caranya menegur orang itu dengan kasih. Diajarkan oleh hampir semua pendeta, kan begitu ya. Tetapi saya katakan, mohon maaf bicara, tak tunjukkan bagaimana busuknya para pendeta mengajarkan ini. Ternyata apa? Mereka tidak fair mengajarkannya. Ya, mereka mengajarkannya tidak fair. Silakan ditayangkan Pak Fran, Matius pasal 18 mulai ayat 15, 16 dan 17. Saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, yang ayat 17 itu jarang diajarkan.
Inilah yang saya bilang tidak fair. Ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tujuannya apa? Supaya kesalahannya dia, aibnya dia, dosanya dia, itu tidak diketahui oleh semua orang. Cuma cukup kita 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudaramu bertobat, beres urusannya. Kalau bertobat, kan begitu. Ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, tidak bertobat loh. Bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara ini tidak bisa disangsikan. Karena apa? Anda sudah bawa 2-3 orang saksi yang mengetahui perbuatan saudaramu tersebut. Kalau bertobat, kalau tidak bertobat, biasanya pendeta motong dari sini, di dalam khotbahnya di mimbar. Ya kita doakan saja. Semoga Tuhan nanti menyadarkan mereka. Ini kalau Anda lihat sendiri di dalam WA, Anda buka sendiri, ya nanti saya tunjukkan. Itu keluar hurufnya warna merah. Artinya keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tetapi nanti lewat ayat selanjutnya, saya bisa buktikan kalau ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kita nanti akan baca di, ayat 18 dan seterusnya. Lihat ya, sekarang ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, kata Tuhan Yesus, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Boleh diflorkan, ini gak pernah diajarkan. Kenapa? Karena pendeta juga merasa, kalau saya ajarkan gini, jangan-jangan senjata makan tuan. Nah ini tadi ya, bahaya ini ya. Jangan-jangan senjata makan tuan. Kenapa? Karena dosa aib keluarga pendeta itu jadi konsumsi para jemaat. Menjadi konsumsi publik. Mereka takut juga. Harusnya mereka fair ajarkan. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat. Jemaat sudah mulai rasan-rasan ini. Tapi orang tersebut tetap seperti itu. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Pak Januel, sudah ya, ini ya. Berarti apa? Banyak pendeta iku gak fair ngajar. Ya. Karepe Tuhan, kalau bisa itu ditobat nih 4 mata. Kalau enggak bisa, panggil saksi 2-3 orang. Nek iso seperti itu selesai. Nek ndak iso, ngomongno jemaat. Betul ndak? Begitu kita ngomong jemaat, semua pada komentar gimana? Pak Roni, jangan menghakimi. Kan begitu ya. Ini loh nasihat dari Tuhan Yesus. Sekarang saya buktikan bahwa ini keluar dari mulut Tuhan Yesus. 18 sampai 20. Tayangan Pak Fran 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, punya besar, ya. Berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti pembacaan tadi mulai 15 sampai dengan 20 keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Artinya Tuhan Yesus ngajari yang demikian yang oleh banyak pendeta gak wani diajarne, khususnya ayat 18. Demikian Pak Januel, bisa difahami. Ada yang lain? Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Pak Januel Panjaitan yang sudah Silakan. Pertanyaan yang pertama. Saya buka lagi yang lain, mungkin ada. Silakan, ini silakan. Ada sahabat sekolah saya ini, Dr. Suwito Harsono. Wah, silakan iya. Pak Dokter. Silakan. Ini dokter yang dulu kalau sekolah saya ulangan mesti nyontoh dia ini.
Silakan Pak Huntal kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Silakan, siapa yang mau bertanya? Mungkin Pak Tirta, Pak Edward, Pak Rudi, Nenek, silakan. Silakan Nenek. Sudah. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan, silakan. Atau cukup? Besok tema saya jam 1 itu. Nenek mau bertanya, Pak. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Silakan Nenek. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya pernah menghadiri satu seminar di mana bahwa pengusaha-pengusaha itu diperlukan untuk penginjilan karena mereka lah yang punya uang. Sebab penginjilan tanpa uang itu tidak jalan. Sebab itu nyata, nyatanya sekarang tanpa uang tidak akan bisa berjalan, sehingga tanpa pengusaha juga penginjilan itu sulit. Nah, waktu saya tanyakan bagaimana firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu bawa apa-apa, tongkat pun jangan. Nah, saya tanyakan begitu, bagaimana jawaban mereka? Bahwa jawaban mereka mengatakan bahwa itu dulu, gitu, zamannya Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang sudah tidak berjalan kalau begitu, katanya begitu. Bagaimana menurut Pak Roni? Nenek, kita tampilkan dulu ayat yang Nenek sebut tadi. Matius pasal 10 ayat 7. Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Lanjut. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karunia itu, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya Tuhan Yesus ingin sampaikan, pelayan Tuhan yang asli adalah yang gratis. Ya, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu ketika engkau aku utus. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bapak Ibu, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, dan kepada para rasulnya, ketika firman Tuhan ini ditulis. Kemudian, zaman sekarang, saya prihatin kalau ada pelayan Tuhan, itu dia ngomong. Seperti yang disampaikan Nenek. Oh, itu bisa berlaku karena zamannya Tuhan Yesus. Zaman sekarang sudah berubah. Nah, disinilah berarti apa? Anda tanpa sadar, Anda tidak mengakui bahwa Alkitab kita ini tadi. Ya, itu berlaku sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata apa? Tidak boleh ada 1 titik 1 koma pun dari firmanku. Itu boleh terhilang. Lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada firmanku. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus ingin menjamin bahwa ini up to date sampai dengan dunia ini selesai. Ya, ini tetap. Nah, tafsir yang diberikan itu begini. Memang para rasul tidak perlu bawa duit, ya, tidak perlu. Sebab bagaimana? Sebab nanti Tuhan yang akan mempertemukan. Anda yang punya iman, punya hati melayani Tuhan, dan siap berangkat melayani Tuhan, nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, yang memiliki hati dermawan. Lah lewat duitnya itu tadi loh, mereka ini tadi loh, Anda itu disambut oleh mereka. Tetap membutuhkan duit, tetapi bukan berarti ya kita ketika mau melayani kita jadi tidak berani melangkah kalau duit itu belum ada, begitu loh. Duit itu nanti, sebab apa? Tuhan akan mempertemukan engkau
dengan orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Sama seperti ketika firman Tuhan itu datang kepada Elia. Elia, kamu pergi ke Sarfat sana, daerah Sidon. Aku telah mengutus seorang janda untuk memelihara kamu. Nah ini tadi. Elia bilang, Tuhan aku tidak punya sanggup. Berarti saya tidak bisa berangkat. Tidak seperti itu. Nabi harus kita teladani. Nabi itu selalu bilang, siap Tuhan. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Elia berangkat. Sampai di Sarfat tadi, di daerah Sidon, dia ketemu dengan seorang janda. Nah itulah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyambut Elia. Ternyata orang ini juga bukan orang yang kaya. Janda ini janda miskin punya masalah. Dan Elia bilang, ibu, buatkan aku lebih dulu roti bundar kecil. Janda ini bilang, aduh Nabi, aku cuma punya tepung tinggal segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Begitu ini aku buat, habis itu aku sudah tidak punya makanan lagi, mampuslah kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada Elia dan disampaikan kepada janda itu. Sesungguhnya demikianlah bunyi firman Tuhan, Tuhan akan membuat tepungmu yang tinggal sedikit tidak akan pernah habis, juga minyakmu yang tinggal sedikit dalam buli-buli tidak akan pernah habis, sampai dengan Tuhan menurunkan hujan dan tanah memberikan hasil. Nah itulah Nek, jadi konsepnya itu begini, duit tetap kita perlukan, tetapi bukan berarti kalau sekarang kita mau melayani Tuhan harus mengumpulkan duit dulu. Ya, kita jalan dulu. Setelah kita memperhitungkan dan lain sebagainya, dengan hikmat Tuhan kita jalan dulu. Nanti Tuhan yang akan mempertemukan, sebab Tuhan ingin tunjukkan, aku adalah Allah yang bertanggung jawab kepada engkau yang aku utus. Oleh karena itu, di situ dikatakan, setiap pekerja patut mendapat upahnya. Dia akan ditemukan oleh orang-orang yang Tuhan pakai untuk memelihara dia. Demikian Nek, terima kasih. Ada yang lain? Mau tanya Pak. Silakan. Silakan Pak Untal. Baik Pak, terima kasih. Pemaparan penjelasan dari firman yang Bapak sampaikan. Ya. Sungguh memberkati kita malam ini. Ya. Ada satu perkataan tadi Bapak sampaikan tadi mengenai Injil Kemakmuran ini. Ya. Injil Kemakmuran ini adalah hanya mengajarkan positive thinking, seperti itu ya Pak? Ya, betul. Saya tadi terkesima perkataan Bapak tadi, Injil Kemakmuran tidak pernah memberitakan salib. Ya. Kenapa sampai demikian Pak? Bukankah salib itu adalah suatu inti di dalam perjanjian baru ya? Yesus mati, disalibkan gitu ya. Jadi kalau Injil Kemakmuran itu apakah di sana salib tidak diberitakan sehingga hanya kemakmuran atau kesenangan, tidak ada kesusahan? Apakah seperti itu Pak? Ya, jadi salib yang saya maksud Pak Sagala bukan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Tetapi adalah penderitaan badani yang kita harus alami oleh karena kita melakukan kebenaran. Itu yang tidak pernah diberitakan. Contoh ya. Jika Anda adalah orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati ini. Itu yang selalu didengungkan. Padahal realitanya tidak selalu demikian. Ada kalanya Tuhan ngajarkan. Kamu harus bersuka cita ketika kamu menjalankan kebenaran, tetapi engkau diizinkan ya menderita oleh karena namaku. Dalam diri siapa? Para rasul.
itu setia. Dia bayar kesetiaan sehingga mereka pun juga tidak pernah memikirkan masa depannya demi Injil Kristus. Mereka mati dengan sengsara sekali, menyedihkan sekali. Nah, ini yang tidak pernah diberitakan, sehingga tidak membuat jemaatnya itu menjadi apa ya, mereka ingin supaya jemaatnya betul-betul lewat pemberitaan itu, saya betul-betul mendapat damai sejahtera karena firman Tuhan selalu baik dan lain sebagainya. Termasuk jika engkau mempersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, itu menjadikan senang hatinya. Demikian Pak Sagala. Jadi apakah di sana di Injil Kemakmuran itu tidak ada penderitaan, hanya kesenangan saja yang disampaikan kepada jemaatnya? Bapak bisa lihat di videonya. Gereja-gereja di sekeliling kita adalah faham yang seperti itu. Bapak bisa lihat di videonya, di khotbahnya. Semua kemudian yang mereka teriak-teriak, ya, lah itu tadi. Orang itu suka jika dia diberi kepentingan, Pak. Contoh, ketika engkau mempersembahkan, mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah, anak cucu cicit keturunan, semua teriak. Tuhan membukakan tingkap langit, ya, dengan ekspresi dan lain sebagainya. Anda langsung sebagai pendengar merasa, aduh, rezeki turun semua. Padahal tingkap langit itu apa sih, Pak? Itu Tuhan memberikan hujan agar supaya apa? Agar supaya tanah memberikan hasil. Tuhan memberikan hujan. Nah, saya carikan ya. Ayatnya yang Tuhan memberikan hujan ya. Ulangan 28 ayatnya yang ke-12. Nanti Pak Untal Sagala ini dicocokkan dengan Maleakhi 3 ayat 10 Pak ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, garis bawahi Pak, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sebab pada waktu itu, Pak, ya pada waktu itu mereka itu bekerjanya itu memang petani. Jangankan pada waktu itu, zaman sekarang kalau Tuhan itu stop hujan 3,5 tahun, dunia ini kolap, Pak. Dunia ini kolap, nggak ada makan. Nah, itulah yang dimaksud. Tetapi dengan ekspresi, dengan intonasi mereka berkhotbah, para pendengarnya berpikir, langit ini seperti ada pintunya. Bisa buka, langsung berkat itu turun ke bawah, Pak. Waduh, itu hujan, bukan apa-apa. Gitu loh. Paham ya Pak Sagala? Paham, Pak, paham. Iya, oke. Artinya di sana, Pak, tidak ada lah pengajaran mereka pembaptisan dengan api ya Pak? Nah, saya tadi makanya saya akan protes ya. Anda baptisan Roh Kudus, saya tadi tidak sedang ingin bicara apa tafsirmu benar atau salah tentang baptisan Roh Kudus dengan ditandai orang berbahasa roh. Kalau mau ikut penjelasan saya ini, datang besok jam 13.00 di Zoom-nya Oma Sinta. Yang nanti undangannya akan saya share besok pagi, supaya nggak ketumpuk ya, supaya Anda ingat bahwa jam 1 saya bicara tentang satu tema, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Nah, jadi kenapa baptisan api tidak Anda bicarakan? Kenapa? Karena mereka kalau bicara baptisan api ini merusak apa yang mereka sudah tata. Mereka punya tujuan memberikan dongeng-dongeng. Alkitab sudah menulis. Di akhir zaman ada banyak orang yang suka mendengarkan dongeng-dongeng dan cerita-cerita isapan jempol. Yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati pendengarnya. Yang notabene bukan kebenaran firman Allah. Nah, seperti itu.
Iya. Iya Pak, artinya Injil Kemakmuran itu hanya yang senang-senang saja, begitu ya Pak? Betul, yang senang-senang saja itu yang diberitakan. Nah, padahal, ya. Sementara baptisan api itu artinya pemurnian itu tidak berlaku di sana Pak ya? Mereka tidak pernah ajarkan. Mereka tidak pernah ajarkan. Bahkan yang paling menyedihkan ketika ada jemaat yang menghadapi kesengsaraan, apa tafsir mereka? Mereka bilang, dosa apa orang itu? Anak Tuhan tuh tidak ada yang tidak kaya, tidak ada yang tidak sukses. Nah, termasuk ketika mereka mendoakan orang sakit. Kalau orang sakit ini tidak sembuh, apa yang mereka katakan? Orang sakit ini tidak punya iman, sehingga kesembuhan tidak terjadi. Nah, hal-hal seperti itulah yang seringkali mereka sampaikan. Padahal siapapun bisa sakit. Rasul Paulus sakitnya juga tidak disembuhkan Tuhan. Kan begitu? Iya Pak, saya tambahin. Bahkan hamba Tuhan sekarang itu berani memvonis, termasuk ini didengar Pak Hutar Sagala. Iya. Bahwa orang yang tidak diberkati itu kurang doa. Itu yang pertama biasanya kita dengar. Yang kedua kurang iman. Iya. Itu yang kita dengar selalu itu. Dan kalau Bapak katakan tadi hujan Pak, langit terbuka dicurahkan hujan. Dia plesetkan Pak. Berkat turun dari langit. Bukan hujan Pak. Iya. Nah makanya sekarang kita mau yang plesetan atau yang mau kebenaran. Ya. Tetapi Anda harus tahu risikonya. Ketika saya menyampaikan kebenaran, saya tidak populer, saya tidak disukai. Kenapa? Karena berita yang saya sampaikan tidak menyenangkan hati pendengarnya. Tetapi yang penuh tipuan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Wah, senang Pak. Tuh berkat dicurahkan. Loh. Orang mikirnya duit ini datang ini. Nah, itu mereka yang suka. Nah, pengkhotbah yang demikian, Pak, amplopnya tebal, Pak. Ya. Nah, pengkhotbah yang seperti saya kan tidak terima amplop. Tapi saya kan bebas jadi orang merdekanya Tuhan yang boleh bicara tentang kebenaran ini tanpa ada yang bisa membeli saya. Tetapi musuh saya banyak, yaitu ahli Taurat orang Farisi zaman sekarang. Ya, silakan. Ada yang lain? Silakan. Pak Tirta mana ini? Pak Tirta kok nggak dibuka ini? Ada pertanyaan mungkin Pak Tirta? Pak Tirta sudah live, Pak. Sudah live ya? Iya, barusan live. Silakan, ada Pak Rudi, ada yang lain. Silakan. Iya, Pak Rudi. Ibu Grace tadi kayaknya mau tanya itu, Bu Grace. Silakan Grace, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Nenek kayaknya mau tanya lagi itu, Pak. Nenek. Silakan Nenek. Buka itu. Mic-nya dibuka, Nek. Ya, silakan. Silakan. Enggak, sudah tadi. Oh, sudah ya. Oke, silakan. Memang banyak orang yang berkata, tetapi lewat paham aliran gereja tersebut, gereja jadi banyak. Saya bilang iya, gereja jadi banyak. Tetapi persoalannya, apakah dengan jumlah gereja jadi banyak itu menyenangkan hati Tuhan? Jika ajaran itu salah, begitu loh. Ya, Bu Grace sudah dibuka itu kameranya. Silakan mau bertanya kayaknya. Silakan Grace. Kalau ada silakan mic-nya silakan dibuka. Silakan dibuka. Tadi Pak Shalom. Ya, shalom. Pak Pendeta, Nenek dan semua. Itu saya mau tanya, Pak Roni tadi baru buka opini gereja sekarang semakin lama semakin banyak ya Pak. Saya bingung apakah itu menjadi berkat. Terus yang kedua,
apakah itu menjadi apa ya untuk kita menjadi mengikut Tuhan Yesus, karena saya beberapa kali nonton YouTube, mereka bangga dengan membangun beberapa gereja, bahkan katanya di Jawa itu sudah ada sekian, di Jakarta belum. Saya berpikir gini, sedangkan gereja di tempat saya aja HKBP kalau setiap minggunya aja kosong, apalagi di gereja-gereja yang akan dibangun gitu. Apakah itu akan mengurangi kepercayaan saya dan teman-teman, mungkin bapak atau ibu atau nenek pun? Itu aja sih Pak pendapat saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, firman Tuhan jelas berkata, siapa yang bisa bertahan sampai kepada kesudahannya, sampai kepada tarikan nafas yang terakhir, menjaga kebenaran, itu yang akan diselamatkan. Dan Tuhan berkata, jangan engkau jadi orang yang bimbang. Orang yang bimbang itu sama seperti orang yang terombang-ambing. Dan orang yang bimbang itu tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, Grace kita itu harus senang membaca Alkitab, mempelajari, agar supaya Anda yakin gereja di mana Anda tinggal itu adalah gereja yang memberitakan firman Tuhan yang benar. Agar supaya ketika kita mengikuti, kita akan sampai kepada tujuan. Nah, repotnya sekarang ada banyak jemaat itu yang cuman suka mendengar khotbah. Terus kemudian hanya karena melihat, oh ini yang khotbah pendeta, apalagi ini pendeta yang jemaatnya banyak, dianggap pasti benar. Belum tentu. Ya, oleh karena apa? Di dalam Bible study yang saya selalu sampaikan, saya selalu berkata, jangan mudah percaya kepada pembicara siapapun, termasuk saya, sebelum Anda cocokkan dengan Alkitab. Oleh karena itu, Anda harus belajar, Anda harus rajin membaca, supaya Anda pun tahu tentang firman Tuhan. Ya, paham ya, Grace? Siap. Makasih ya. Silakan yang lain. Mungkin Pak Cundi kok belum bersuara ini. Silakan Pak. Ya. Bagi saya sudah cukup jelas Pak. Jelas ya Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Cundi mau menambahkan, ada pandangan apa? Silakan loh Pak. Bapak kan punya wacana sendiri. Silakan untuk nambahi pandangan jemaat yang lagi ikut Zoom ini. Apa ya? Ya. Enggak Pak. Enggak ya, oke. Terima kasih Pak Jundwi. Silakan yang lain. Pak Edward, Pak Rudi, Bu Ira, silakan. Bu Ruth. Bu Maria Titin, ada? Enggak ada? Cukup ya? Mungkin cukup Pak Michael, kalau enggak ada yang bertanya. Mungkin ini ada Pak satu. Shalom Pak Roni. Silakan. Shalom. Ya. Oke. Suaranya Pak Rudi nih. Silakan. Ya. Shalom Pak. Sorry Pak, saya masih off cam, tapi saya mau nanya nih. Iya, silakan. Saya off cam karena posisi saya Pak, kalau dibuka nanti enggak bagus. Iya, silakan Pak. Masih di keramaian. Itu tadi Pak Roni kan ada sampaikan. Iya. Orang itu kan masuk Kristen kan dibaptis, ada baptis air. Iya. Roh Kudus sama dibaptis api. Iya. Nah, orang kalau dalam usahanya mengalami masalah ekonominya tidak bagus, atau masalah keluarga, atau masalah apa aja dah, bisnis, kerjaan dan sebagainya, lagi terpuruk. Itu kan karena ulahnya orang itu, Pak. Iya, betul. Karena dia ceroboh, dia tidak teliti, dia tidak cermat, tidak tekun, akhirnya mengalami masalah dalam kerjaannya atau usaha. Iya, betul. Ini ada sebagian hamba Tuhan yang bilang, oh orang ini sedang dibaptis api. Nah, kalau baptis api itu kan berarti kan datangnya dari Tuhan, memproses orang ini menjadi sesuatu yang lebih baik, gitu loh. Tapi padahal itu karena kecerobohan dia, Pak, bukan karena Tuhan mau dia diproses jadi baik, gitu loh. Nah, yang ini mohon pencerahannya, Pak Roni.
Terima kasih Pak. Iya. God bless. Terima kasih. Ya, Pak Rudi, yang dimaksud dengan baptisan api itu adalah seperti yang tadi saya katakan, termasuk para rasul yang mereka diizinkan oleh Tuhan menderita oleh karena melakukan kebenaran bukan kesalahan mereka demi nama Kristus. Itu baptisan api. Tetapi yang oleh karena kesalahannya kemudian dia mengalami penderitaan, itu layaknya kita bilang adalah dia adalah orang yang sedang menuai buah dari benih yang dia tabur. Ya, karena kamu ceroboh, karena kamu salah. Jadi kalau hari ini kamu mengalami banyak perkara, wajar. Tidak ada sesuatu yang membanggakan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa membanggakan Anda sebagai anak Tuhan, sebab Alkitab berkata, bagaimana kamu bisa bangga jika kamu dipukul, kamu dihukum karena kesalahan kamu. Tetapi kita bisa bangga dan bisa berkata ini adalah anugerah dari Tuhan jika aku boleh ikut menderita bersama Kristus karena aku melakukan kebenaran. Demikian Pak Rudi, terima kasih. Ya Pak Roni, jelas Pak. Terima kasih Pak. Jelas ya. God bless. God bless. Oke, God bless. Tuhan berkati. Silakan yang lain. Silakan ada yang lain. Bu Ira, Bu Ruth. Iya, silakan yang lain. Masih nambah kebetulan Pak Ya. Coba Silakan. saya beri pencerahan. Ya. Ini berkaitan dengan anak saya yang nikah. Ya. Kebetulan saya laki perempuan Laki. semua ikut Tuhan. Ya. Tapi aku nggak iso teko. Ya. Aku sampai apa ya? Anak dan mantu saya ndak bisa hadir beserta istri karena apa? Ya. Posisi itu COVID-19 yang pertama, Ya. yang Oke. ganas-ganasnya bukan yang Ya, Delta, yang Delta, yang nah, Delta. varian Delta. Ya. Itu betul saya rasakan, kok ngene ya Gusti, saya bilang gitu. Iya. Itu aja Pak Roni. Makasih. Oke. Terima kasih. Ada banyak orang yang menghadapi kesedihan sama dengan Pak Januel. Apalagi pernikahan anak itu kan cuma satu kali seumur hidupnya dia. Apalagi anak mesti suka ditunggoni, diberi restu kepada kedua orang tua pada hari H. Nah, karena hal-hal tertentu, akhirnya ada banyak orang yang mengalami seperti Pak Januel, tidak bisa hadir. Nah, gimana ini? Yang pertama, Anda tidak hadir bukan berarti restu tidak Anda lepas loh. Betul Pak Januel? Betul ya? Ya. Anda tetap lepas loh. Berkat itu tetap gue lepas. Hanya sikon bisa saja mungkin karena habis kena COVID atau masih dalam masa penyembuhan, sehingga ini akan membahayakan orang lain. Salah satu bentuk kasih itu adalah kita juga melindungi orang lain. Terus kemudian Tuhan dengan COVID ini tadi, ada banyak hal-hal positif yang Tuhan ingin ajarkan. Kalau Pak Januel ini merasa, aduh, aku tidak bisa datang, ya, berarti Tuhan ingin mengajarkan, kumpul itu salah satu berkat. Bisa kumpul itu salah satu berkat. Nah, ternyata dengan adanya COVID ini kan menimbulkan Anda tidak bisa di sana. Nah, sehingga manfaatkan kalau suatu kali ada kesempatan untuk bisa kumpul-kumpul, terus kemudian saling bercerita tentang kebaikan Tuhan, adalah momentum yang paling bagus untuk kita bisa bersama dengan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu Pak Januel, tidak usah sedih. Karena apa? Karena memang sikon, anak menantu besan bisa menyadari, toh dalam kondisi Anda tidak hadir di sana, bukan berarti Anda tidak melepaskan berkat.
Dalam kondisi yang sama, kita sekarang ini, Tuhan yang tidak kelihatan, bukan berarti kita jauh dari Dia, sama, artinya sama. Demikian Pak Januel, terima kasih.